Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Kasus kali ini agak sedikit berbeda karena terjadi sangat dekat dengan tempat kita. Gua harap kalian semua mendengarkan kasus ini dengan sangat teliti karena mungkin kalian tahu informasi lebih lanjut yang bisa membantu penyelidikan kasus yang sejak 3 tahun yang lalu masih belum menemukan titik terang. Dan keluarga korban yang mengalami kasus ini masih menunggu dan berharap keadilan suatu hari akan diberikan kepada mereka. Ini adalah kisah Tri Ani Yani Puspo Arum yang di tahun 2017 lalu ditemukan dalam kondisi yang sudah bercacaran darah di dalam kosnya sendiri. Alasan kenapa kita mengangkat kasus ini, mungkin kita bisa menolong keluarga untuk mendapatkan sedikit jawaban. Dan supaya kasus ini nggak dilupakan oleh polisi dan masyarakat agar terus diusut sampai ditemukan pelaku yang sebenarnya. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Tri Ani Yani Puspo Arum yang akan kita panggil Arum di video ini lahir di tahun 1994, merupakan anak ketiga dari pasangan Ibu Ratna dan Pak Kasim. Bu Ratna adalah seorang ibu rumah tangga sedangkan Pak Kasim adalah seorang kontraktor. Nah, mereka ini awalnya tinggal di dalam satu rumah di Kramat Jati. Tapi setelah Arum lulus dari D3 Teknik Industri Politeknik Negeri Jakarta, dia memutuskan untuk bekerja. Awalnya Bu Ratna nggak ngasih Arum untuk kerja dulu, tapi Arum bersikeras dia mau kerja supaya dia bisa nabung, supaya dia bisa kuliah sarjana di Politeknik Negeri Jakarta. Arum memang nggak mau memberatkan orang tuanya dengan biaya kuliah sarjananya, makanya dia mau kerja, nabung, dan emang dari kecil Arum ini terkenal sangat mandiri dan juga pintar. Mendengar cita-cita anaknya ini, akhirnya Bu Ratna dan Pak Kasim memberi izin. Arum akhirnya diterima bekerja sebagai engineer di salah satu perusahaan AC di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dia juga tinggal ngekos di dekat kantornya. Di kosan ini sebenarnya dia tinggal berdua. Teman sekamarnya juga merupakan karyawan di perusahaan itu. Nah, ternyata beberapa karyawan yang bekerja di perusahaan Arum juga sedang melanjutkan kuliah sarjana, tapi di Universitas Esa Unggul. Meskipun awalnya Arum berniat untuk melanjutkan sarjananya di Politeknik Negeri Jakarta, tapi karena beberapa temannya kuliah di Esa Unggul dan juga letak kampus Esa Unggul sangat dekat dengan kantor dan kosnya, akhirnya Arum memutuskan untuk juga ikut kuliah di Esa Unggul mengambil kelas karyawan. Yang pada tahun 2017 bertemu dengan Zainal, salah satu mahasiswa di kampus Esa Unggul juga, dan akhirnya mereka berpacaran. Nah, pada tanggal 9 Januari 2017, pada pagi hari tiba-tiba Ibu Ratna mendapatkan telepon dari Zainal. Sekitar jam 9 pagi Zainal menelpon untuk mengabarkan bahwa Arum sakit. Bu Ratna yang mendengar kabar ini langsung meminta Zainal membawa Arum ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Siloam. Dan setelah mendapatkan kabar ini, Bu Ratna dan Pak Kasim langsung cepat-cepat ikut menyusul langsung ke Rumah Sakit Siloam. Karena perjalanan dari rumah mereka menuju rumah sakit jauh, Bu Ratna menelpon salah satu saudaranya yang tinggal di Jakarta Barat untuk segera mengunjungi Arum yang akan segera dibawa ke Siloam. Di benak Bu Ratna dan Pak Kasim saat itu, mereka khawatir tapi nggak menyangka ada hal aneh yang terjadi. Karena seminggu sebelumnya Arum memang mereka bawa ke rumah sakit karena kecapean, tapi tiba-tiba saudara Bu Ratna yang sudah sampai di rumah sakit menelpon dan bilang, "Bu, Arum sudah meninggal dunia." Nah, di sini mereka kaget kenapa Arum bisa meninggal, memangnya Arum sakit apa? Malah dalam pikiran Pak Kasim saat itu, mungkin salah info. Arum mungkin sakit bukan meninggal. Dan saat mereka sampai di rumah sakit, sudah banyak polisi yang menunggu di depan rumah sakit. Lalu mereka langsung bertemu dengan dokter yang menangani Arum. Dan disitulah mereka baru tahu ternyata Arum meninggal bukan karena sakit, tapi karena dibunuh. Bu Ratna yang shock, histeris dan menangis langsung meminta bertemu dengan Zainal yang mengantar Arum. Karena dia bingung kenapa Arum dibilang sakit, bukan dibilang meninggal. Pak Kasim sendiri tidak bisa menerima kenyataan bahwa Arum sudah meninggal dengan cara yang sangat tragis.
Tapi saat mereka mau bertemu dan bicara langsung dengan Zainal, ternyata Zainal sudah dibawa oleh polisi untuk diinterogasi. Nah, dari kronologi yang diberikan oleh Zainal ke polisi, Zainal bercerita bahwa sejak malam sebelum Arum ditemukan meninggal, dia nggak dapat kabar sama sekali dari Arum. Sehingga pada besok harinya, pagi-pagi buta, Zainal sudah langsung mencari Arum. Awalnya, Zainal pergi ke kantor Arum pada jam 6 pagi, dan ngeliat motor Arum nggak ada di depan kantor, yang berarti dia menyimpulkan Arum masih ada di kosan. Jadi Zainal langsung pergi ke kosan Arum. Nah, waktu Zainal sampai di kamar kos Arum, dia menemukan tubuh Arum sudah bersimbah darah di dalam kamar mandi. Nah, kapan Arum meninggal jelasnya kita nggak tahu. Apakah waktu ditemui Zainal sudah meninggal, atau di perjalanan di rumah sakit baru meninggal, atau di rumah sakitnya baru meninggal, kita nggak tahu. Zainal yang melihat tubuh Arum tergeletak di kamar mandi langsung mengangkat Arum, didudukin di kamarnya, disandarin ke dinding, dan nggak tahu dari jam 6 sampai jam 8 dia ngapain aja. Tapi di jam 8 dia baru menelpon Hernita. Hernita adalah teman sekantor Arum yang juga merupakan teman dari Zainal sendiri. Dan sebenarnya Zainal dan Arum bisa kenal itu karena dijodohkan oleh Hernita. Begitu Hernita mendapat telepon dari Zainal, dia langsung pergi ke kosan Arum dan melihat bahwa Arum sudah bersimbah darah dan Zainal memegangi badan Arum. Zainal lalu mencari kendaraan untuk membawa Arum ke rumah sakit. Awalnya dia pergi ke perusahaannya berusaha untuk meminjam mobil. Tapi karena prosedur peminjaman mobil di kantornya sedikit lama, dia nggak sabar, jadi dia langsung pergi ke kantor tempat Arum bekerja dan meminjam mobil kantornya. Akhirnya perusahaan Arum mengizinkan salah satu supir untuk membawa mobil ke kosan Arum mengantarkan Arum ke rumah sakit. Dan selama Zainal keluar mencari mobil, Hernita berada sendirian di dalam kamar Arum. Kabarnya Hernita juga sempat menelpon Pak Kasim untuk memberitahu bahwa Arum sakit. Dan ini benar-benar nggak tahu kenapa Zainal dan Hernita ngabarin ke orang tua Arum bahwa Arum sakit, bukan Arum meninggal dunia karena dibunuh. Mungkin niat mereka baik, nggak mau orang tua Arum kaget, tapi karena mereka berusaha untuk menangani Arum sendirian di TKP, banyak sekali hal yang akan menyulitkan polisi nanti. Nah, kamar Arum berada di lantai 2, jadi untuk menggotong badan Arum masuk ke dalam mobil di parkiran, Zainal nggak bisa sendirian. Jadi dia meminta tolong salah satu tetangga Arum yang bernama Clever, salah satu warga negara asing dari Afrika. Setelah memasukkan badan Arum ke dalam mobil, Zainal, Pak Narto, supir dari perusahaan Arum, dan Arum pergi ke rumah sakit. Sedangkan Hernita tinggal di dalam kos. Nggak tahu ngapain. Gak lama kemudian polisi datang dan Hernita pun gak tahu siapa yang melapor ke polisi. Tim penyelidik melaporkan bahwa ada beberapa barang penting yang hilang dari kamar Arum. Beberapa di antaranya adalah HP, dompet, dan laptop pribadi. Di tubuh Arum ditemukan ada 4 luka tusukan di punggung, 2 tusukan di leher, dan beberapa sayatan di tangannya. Yang membuat polisi yakin Arum berusaha untuk melawan si penyerang sehingga banyak luka di bagian tangannya. Kejelasan kapan Arum meninggal kita nggak tahu, apakah di kos, di jalan, atau di rumah sakit. Dan karena banyak berharga yang hilang, polisi menyimpulkan mungkin dugaan sementara adalah Arum diserang oleh perampok. Nah, menurut kesaksian Clever, sehari sebelum Arum dibunuh, dia sempat melihat Arum mengobrol dengan laki-laki yang nggak dikenal. Tapi mengobrolnya di depan kamar aja, nggak sampai masuk ke dalam kamar. Dan di pagi hari saat Clever mendengar teriakan Arum, dia mendengar juga ada suara wanita, dan katanya suara wanita ini mirip dengan suara wanita yang diinterogasi oleh polisi. Clever juga sempat melihat di celah pintu ada orang yang mondar-mandir di dalam kamar Arum. Ayah dan kakak Arum gak percaya bahwa Arum merupakan korban perampokan, karena menurut mereka kalau memang ini ulah perampok, kenapa perampok tidak mengambil laptop kerja Arum yang berada di bawah meja, dan kenapa nggak ngambil kunci motor yang terletak di atas meja? Kenapa perampoknya cuma merampok sebagian harta, nggak semuanya? Dan kenapa perampok harus menyerang Arum dengan sangat brutal? 4 tusukan punggung, 2 tusukan leher. Beberapa media mengatakan bahwa kakak dari Arum sendiri cukup curiga dengan 2 orang yang pertama kali menemukan jenazah Arum. Karena semenjak Arum meninggal, 2 orang ini sangat sulit untuk dihubungi. Sayangnya, investigasi kasus ini sangat-sangat sulit karena di kosan tidak ada CCTV. TKP tempat tubuh Arum ditemukan juga sudah benar-benar terkontaminasi oleh orang-orang yang masuk. Dan seperti yang kita ketahui juga, tubuh Arum ditemukan di jam 6 pagi.
Zainal baru menelpon Hernita di jam 8 pagi. Jadi tempat peletakan benda-benda, sidik jari, tubuh Arum sendiri tergeletak di mana pada awalnya sama sekali nggak bisa diinspeksi oleh polisi. Anjing pelacak yang dibawa juga nggak menemukan banyak bukti atau benda yang bisa membantu penyelidikan ini. Awalnya polisi menyatakan Zainal, pacar Arum, adalah salah satu tersangka dalam kasus ini. Tapi karena alibi Zainal kuat dan laki-laki yang dilihat oleh Cleaver sehari sebelum Arum ditemukan meninggal tidak sama dengan ciri-ciri Zainal, akhirnya Zainal tidak dianggap sebagai tersangka. Nah, tiba-tiba di hari tahlil dan penguburan Arum, polisi menyatakan bahwa mereka melihat tersangka mereka sebenarnya datang melayat, tahlilan, dan ke tempat penguburan Arum. Laki-laki ini dideskripsikan memiliki luka codet di bagian pipi, berkumis, tinggi, dan lumayan putih. Dan juga beberapa saksi menyatakan bahwa laki-laki ini berkeliaran di sekitar kos Arum 2 hari sebelum Arum diserang. Nah, kepada polisi, Hernita bercerita bahwa Arum sebelum dia diserang sempat nelpon Hernita. Tapi di telepon itu Arum kayak gak jadi ngomong, dan di sini Hernita bingung, Arum sebenarnya mau ngomong apa. Akhirnya Arum mematikan teleponnya. Lalu gak lama kemudian Arum nelpon lagi. Terus Hernita nanya, kamu kenapa Arum? Dan Arum lagi-lagi bilang dia nggak jadi ngomong. Dia malah cerita soal kuliah, dan waktu didesak lagi oleh Hernita, kamu mau ngomong apa? Arum bilang, nanti ajalah, besok aja aku ceritanya. Dan ternyata besok harinya Arum sudah meninggal dunia. Dan sampai sekarang kita nggak tahu apa yang sebenarnya Arum mau ceritain ke Hernita. Menurut keluarga Arum, semenjak Arum meninggal, Zainal juga sangat sulit untuk dihubungi. Bu Ratna dan Pak Kasim sempat bertanya kepada Zainal kenapa dia nggak langsung nelpon polisi begitu melihat Arum. Karena mungkin kalau misalnya dia langsung menelpon polisi, ambulans, Arum bisa diselamatkan. Dan Zainal menjawab bahwa saat itu dia panik dan benar-benar nggak tahu harus ngapain, makanya dia bertindak sendirian. Nah, ternyata sebelum Arum meninggal dunia, Arum sempat cerita ke ayahnya, Pak Kasim, kalau ada laki-laki aneh di dekat kosannya yang sering membuntuti dia dan merhatiin dia. Tapi ini terjadi di kosan lama Arum, dan karena laki-laki ini, Arum pindah ke kosan barunya, yaitu kosan TKP ini. Siapa laki-laki yang memperhatikan Arum, tapi Arum takut dengan laki-laki ini. Laptop pribadi Arum yang hilang sampai sekarang nggak ditemukan. Ponsel Arum ditemukan oleh polisi berada di salah satu toko di Roxy, tapi isi di dalam handphone itu nggak ada yang mencurigakan, dan kalau mau periksa sidik jari, handphone itu sudah dipegang oleh banyak orang. Semenjak kematian Arum, setiap hari Kamis, Pak Kasim terus-terusan pergi ke Polsek Kebun Jeruk menunggu perkembangan kasus anaknya. Dia sangat-sangat ingin dan percaya bahwa suatu hari keadilan akan diberikan untuk anaknya. Bu Ratna sendiri mengaku semenjak kejadian ini dia jarang berada di rumah karena setiap dia di rumah dia ingat dengan Arum. Sedih. Jadi hampir setiap hari dia selalu ikut Pak Kasim bekerja supaya dia nggak sendirian di rumah, ingat dengan anaknya. Dan sampai sekarang analisa pusat laboratorium nggak banyak memberikan hasil karena buktinya nggak cukup. Tapi mereka tetap berharap suatu hari keadilan untuk Arum bisa mereka dapatkan. So guys, menurut catatan di tahun 2019 bulan Februari, ada 70 kasus pembunuhan di Polda Metro Jaya di 10 bulan terakhir. Jadi seperti yang gue bilang, stay safe and stay alive. Sorry kalau gue terlalu emosional. Dan mari kita sama-sama doakan supaya Arum dan keluarganya bisa mendapatkan closure dan keadilan atas kasus yang menimpa mereka. See you guys on the next video. Stay safe and stay alive.